Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Good morning. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan semoga nggak ada yang kebanjiran ya rumahnya. Kalaupun ada, semoga cepat surut dan cepat kembali lagi ke dalam kondisi semula rumahnya. Amin. Today we will going to learn about past event, di mana kita akan mempelajari tentang perbedaan past tense dengan present perfect tense. Di sini di pertemuan hari ini agak rumusly ya. Jadi memang tentang rumus, tapi saya akan berusaha untuk menjelaskan ke teman-teman as simple as possible, sesimpel mungkin supaya teman-teman juga bisa mudah memahaminya gitu. Nah, past event ini itu adalah kegiatan yang sudah berlalu. Oke, past itu lalu. Nah, past event, untuk menjelaskan past event itu biasanya kita menggunakan rumus past tense dan juga present perfect tense. Oke. Have you ever learned the simple past tense and the present perfect tense? Sebelumnya kita sudah mempelajari past tense dalam cerita legenda, cerita yang sudah lampau dalam naratif teks. Nah, saat ini saya akan nunjukin ke teman-teman gimana perbedaan antara simple past tense dan present perfect tense. Fungsi dari simple past tense dan simple present tense adalah for giving and asking for information related to events in the past or that have occurred. Jadi, untuk memberi informasi atau menanyakan sesuatu yang relate dengan sesuatu yang sudah lampau. Jadi menanyakan sesuatu yang sudah lampau atau memberikan informasi yang sudah lampau. Itu kita menggunakan simple past tense atau atau present perfect tense. Oke. Nah, di sini perbedaan pertama. First, simple past tense talking about something in the past with specific time descriptions. Jadi simple past tense itu dia biasanya ada spesifik keterangan waktu yang spesifik. Contoh, I ate bread yesterday. Saya memakan roti kemarin. Dia menjelaskan kan kalau dia itu makan rotinya kemarin. Di sini ada keterangan kemarin, yesterday. Nah, bisa jadi keterangan waktunya menggunakan keterangan waktu yang lain seperti last week, minggu lalu, last night, tadi malam, a month ago, sebulan yang lalu, 2 days ago, 2 hari yang lalu, atau mungkin bisa menggunakan keterangan waktu yang lainnya. Untuk present perfect tense, bedanya talking about something in the past but does not use or does not have a specific time. Nah, dia tidak menggunakan spesifik waktu. Jadi biasanya present perfect tense itu nggak ada keterangan waktunya. Contoh, I have eaten bread. Saya sudah memakan roti. Saya telah memakan roti. Tapi dia tidak menjelaskan kan kapan dia memakan roti tersebut. Itu perbedaan pertama. Second, next. Perbedaan selanjutnya, simple past tense. Talking about something in the past that really ended. Jadi, simple past tense itu menjelaskan sesuatu di masa lampau dan sudah berakhir. Dan itu nggak terjadi lagi saat ini.
gitu. Contoh, I work as an English tutor from. Nah, jadi dia kerja menjadi tutor bahasa Inggris dari tahun 2000 sampai dengan 2015. Nah, berarti sekarang sudah tidak kan? Sudah tidak menjadi tutor bahasa Inggris. Nah, ini contoh kalimat simple past tense. Nah, untuk present perfect tense, talking about something in the past but the effect is still being felt today, or that something is still happening today. Jadi masih kerasa sampai sekarang, atau masih terjadi sampai sekarang. Contoh, I have worked as an English tutor since. Saya sudah bekerja menjadi tutor bahasa Inggris sejak tahun bla 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 misal. Nah, dia berarti kemungkinan bisa jadi dia masih kerja, ya bukan kemungkinan, tapi memang dia masih bekerja sebagai English tutor, karena kan dia bilang, saya sudah bekerja sebagai English tutor tutor bahasa Inggris sejak tahun, nah seperti itu. Bedanya simple past tense, keterangan waktu yang memang benar-benar sudah berakhir. Nah, untuk present perfect tense, ini yang still happening today over today. Masih kerasa nih sampai sekarang atau masih terjadi sampai sekarang. Okay, next. Perbedaan selanjutnya, simple past tense. Talking about a sequence of events that occurred in the past. Simple past tense itu contohnya, first I did my assignment, after that I watched a movie, then I ate noodles. Jadi simple past tense itu biasanya menjelaskan kegiatan yang berurut. Pertama, saya mengerjakan tugas saya. Setelah itu, saya menonton TV. Lalu, saya makan mie. Oke, berurut ya. Nah, kalau untuk present perfect tense, talking about something in the past that is repeated. Dia biasanya menjelaskan sesuatu yang berulang. Contoh, I have seen the movie for 3 times. Saya sudah menonton film itu selama 3 kali, berulang. Oke, kalau yang perfect tense ini berulang, kalau yang past tense ini biasanya berurut. Next. Nah, untuk menyimpulkannya ke kalimat yang lebih mudah dipahami oleh teman-teman, simple past tense itu masa lampau dan ada spesifik waktu. Present perfect tense, masa lampau tidak ada spesifik waktu. Dia bisa jadi sudah berakhir kegiatan tersebut, atau bisa jadi juga belum berakhir, sampai sekarang masih terjadi. Next, simple past tense itu masa lampau dan sudah berakhir. Nah, kalau present perfect tense tadi ya, masa lampau, tapi efeknya masih terasa atau kejadiannya masih berlangsung. Nih, biasanya dia ada kata since, sejak. Simple past tense, urutan kejadian di masa lampau berurut. Tadi yang sudah saya jelaskan. Present perfect tense, kejadian di masa lampau yang dilakukan berulang-ulang. Tadi sudah dijelaskan contohnya ya. Nah, rumusnya gimana, Miss, untuk present perfect tense dan simple past tense? Ini teman-teman bisa lihat, di sini ada perbedaan rumus dari present perfect tense dan simple past tense. Ini untuk kalimat positif. Dia menggunakan untuk present perfect tense, dia menggunakan subject plus have or has plus past participle, verb 3. Untuk simple past tense, menggunakan subject plus past tense, verb 2.
Simple past tense sebelumnya saya sudah menjelaskan cukup jelas di pertemuan sebelumnya, bagaimana rumusnya lebih detail. Nah, ini untuk supaya teman-teman mengingat aja dan bisa membedakan di antara present perfect tense dan juga simple past tense. Nah, untuk perfect tense itu dia menggunakan have or has. Nah, yang pakai have apa aja nih? Yang pakai has apa aja, Miss? Yang pakai have itu I, you, we, they. Atau kalau supaya lebih mudah, kalau Miss itu ngingetnya dengan they, we, I, you. They, we, I, you. Itu dia menggunakan have. Nah, untuk has menggunakan she, he, it. Nah, untuk kata kerjanya menggunakan verb 3. Contohnya ya, verb 3 ini eaten adalah verb 3 dari eat. Nah, kalau untuk past tense, bedanya dia menggunakan verb 2. Jadi, ada eat itu verb satunya eat, verb 2-nya ate, verb 3-nya eaten. Nah, untuk perfect tense ini dia menggunakan verb 3. Jadi, I have eaten. Nah, untuk yang subjeknya you have eaten. We have eaten. They have eaten. Or, kalau untuk subjek she, he, it menggunakan has. She has eaten. He has eaten. It has eaten. Oke, itu present perfect tense. Untuk past tense, menggunakan verb 2. I ate, you ate, we ate. Oke, seperti itu ya. Ini untuk kalimat positifnya. Next, untuk kalimat negatif. Di sini rumusnya untuk perfect tense, subject plus have or has plus noun plus past participle. Masih sama menggunakan verb 3. Kalau di simple past tense, kalimat negatif, masih ingat gak teman-teman? Kalimat negatif dia balik lagi ke verb 1. Ya, kata infinitive. Nah, kalau untuk perfect tense, dia nggak balik lagi ke verb 1. Dia tetap menggunakan verb 3, verb 3, past participle. Nah, untuk negatif tinggal ditambah not aja, sama. Not. Nah, kalau untuk simple past tense kan dia ditambah did not. Subject plus did plus not plus verb 1. Oke. Nah, untuk have or has-nya masih sama. They, we, are, you menggunakan have. She, he, it menggunakan has. Tinggal ditambah not plus verb 3. Masih sama. Nah, untuk simple past tense hanya ditambah did not. Teman-teman jangan sampai lupa untuk kalimat negatifnya simple past tense menggunakan did not. Did not. I did not eat. Saya tidak memakan. Saya tidak makan. I have not eaten. Saya belum makan. Beda ya. Tidak makan dengan belum makan. Bisa jadi nanti dia makan. Gitu. Oke? Perbedaannya. Ini untuk kalimat negatif. Next, kalimat interrogatif. Kalimat tanya. For present perfect tense, rumusnya masih sama. Tadi subject plus have or has. Nah, untuk present perfect tense, hanya subjeknya dipindah ke tengah. Have or has-nya dipindah ke depan. Have or has plus subject plus past participle atau verb 3. Dia tetap memakai verb 3 untuk perfect tense tetap memakai verb 3. Untuk kalimat positif, negatif, dan juga interrogatif, dia tetap menggunakan verb 3.
Nah, untuk simple past tense, kalimat tanya dia menggunakan kembali lagi ke verb one. Ini perbedaannya ya. Rumusnya did plus subject plus infinitive or verb one. Jadi kalau simple past tense yang pakai verb 2 itu hanya kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat tanyanya balik lagi ke verb 1. Nah, untuk present perfect tense, dia memakai verb 3 semuanya kalimatnya. Mau kalimat tanya, mau kalimat positif, atau kalimat negatif. Have-nya di depan, has-nya di depan, lalu subjek, lalu kata kerjanya. Have I eaten? Sudahkah saya makan? Nah, ini juga sama. Simple past tense. Did-nya aja yang dipindah ke depan. Did I eat? Apakah saya makan? Seperti itu artinya. Oke. Next, di sini ada dialog. Please read dialogue below. Laura, have you finished? Sorry, ini ada typo. Have you finished your assignment? I finished my assignment last night. I tried to solve it, but I still cannot. I have given you the material book. I read the book yesterday, and there is nothing I can learn. Laura, sudahkah kamu mengerjakan tugasmu? Si Lauranya jawab, aku sudah mengerjakan tugasku kemarin, tadi malam. I tried to solve it, but I still cannot. Aku sudah mencoba mengerjakannya, tapi tetap gak bisa, kata dia gitu. I have given you the material book, kata si Laura. Aku kan udah ngasih kamu materinya, gitu. Terus, I read the book yesterday and there's nothing I can learn. Aku sudah baca bukunya kemarin, tapi nggak ada yang bisa aku pahami, katanya gitu. Nah, ini inti dari dialognya. Nah, mari kita identifikasi yang mana past perfect dan yang mana yang mana past tense dan yang mana present perfect. Di sini ada kalimat yang saya beri warna yellow and blue. Yang untuk warna kuning, coba teman-teman identifikasi dulu sendiri yang warna kuning ini untuk kalimat apa? Past tense or perfect tense? Nah, untuk yang warna kuning ini adalah kalimat perfect tense. Dari mana perfect? Dari have-nya. Have you finished your assignment? Finish ini adalah bentuk verb 3 dari finish. Dia verb 2-nya finish juga, plus ed, plus ed. Verb 3-nya juga finish. Pakai ed. Sama, tidak berubah di antara verb 2 dengan verb 3. Nah, untuk yang di blok warna biru, berarti ini adalah kalimat past tense. Dari mana past tense? Ini, I finish. Saya menyelesaikan finish. Di sini dia menggunakan verb 2. Nah, kan sama, Miss. Ini kan verb 2, verb 3-nya sama. Terus gimana biar ngelihat kalau dia itu past tense? Di sini, I finished my assignment last night. Di keterangan last night tadi, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kalau past tense, dia ada spesifik waktunya, spesifik keterangan waktunya. Oke. Dan ini I read the book yesterday. Read ini adalah verb 2. Verb 2 dari read.
I read the book yesterday. Ada keterangan waktunya. Makanya dia termasuk ke past tense. Oke. Nah, untuk yang kuning ini lagi I have given you the material book. Given ini adalah verb 3 dari give. Give, memberi. Aku udah ngasih kamu buku materinya. Gitu. Udah ngasih. Tapi ngasihnya dia nggak bisa pakai give karena dia sudah memberikan. Sudah memberikan dan buku itu masih ada sampai sekarang. Jadi pakainya perfect tense. Sudah memberikan. Verb 3-nya adalah given. Give itu memberikan. Give, verb 1, gave, verb 2, dan given, verb 3. Menggunakan verb 3, given. Ini masuk ke present perfect. Oke, sampai sini. Semoga teman-teman semua bisa paham ya. Next. Sudah. Jadi, cuma segitu aja untuk pembahasan hari ini. Nah, ini ada sedikit homework untuk teman-teman. Pertama, teman-teman harus baca dialognya dulu. Di sini ada yang di bold, dan juga ada yang di underline, ada juga yang di italic, di huruf miring. Huruf tebal, huruf miring, dan huruf garis bawah. Jadi, teman-teman tugasnya adalah please tell what pattern is written in bold type and pattern written in the italic type and translate the words in the underline type. Jadi teman-teman identifikasi nih yang di bold ini dia termasuk apa? Past perfect. Past tense or perfect tense. Nah, untuk yang di huruf miring ini, have been interested, always, have work, ini masuknya ke past tense atau perfect tense. Nah, untuk yang di garis bawahi, ini nanti teman-teman translate artinya apa. Rubber, will, making, since itu artinya apa. Ditranslate, and please do it by yourself and do it on your book. Oke. Saya kira cukup untuk meeting hari ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya dan di-submit di Google Classroom. See you next time. Semoga materi yang saya sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.